Apakah Polri menemukan unsur kesengajaan yang terorganisasi dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia? Dan sudah sejauh mana upaya penegakan hukum dalam kasus Karhutla berjalan? Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam Pak Dedi. Presiden Joko Widodo menduga ada unsur kesengajaan yang terorganisasi dalam Karhutla di Riau. Apakah polisi sudah menemukan bukti indikasi ke arah itu? Ya, jadi dari penetapan tersangka baik perorangan maupun korporasi, tim asistensi dari Barreskrim saat ini sedang melakukan asistensi baik di Polda maupun di beberapa Polres terkait menyangkut masalah penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan yang ada di Polda Riau dan jajaran. Ya, tentunya boleh dikatakan dari hasil kesimpulan sementara peninjauan di lapangan oleh Bapak Kapolri dan beberapa kementerian terkait, 99% kejadian kebakaran hutan dan lahan disebabkan karena human, karena manusia. Ini perlu pendalaman berdasarkan suatu fakta-fakta hukum. Karena kenapa demikian? Boleh dikatakan kejadian ini kan berulang, Pak. Dan 80% kejadian kebakaran hutan dan lahan itu bukan di lokasi perkebunan maupun kawasan tanaman hutan industri. Ya, 80% itu kejadian kebakaran itu betul-betul di kawasan hutan. Ini nanti akan didalami. Apakah ada sindikasi yang terlibat langsung di dalam pembakaran hutan secara sistematis ini, atau memang orang per orang sesuai dengan fakta hukum yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polres maupun Polda begitu. Pembakaran secara sistematis dan juga terorganisasi apakah juga tidak terjadi hanya di Riau tapi juga di provinsi lain seperti di Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan juga Pak Dedi? Ya baik Mbak, jadi perlu saya sampaikan lagi bahwa untuk pengungkapan kasus kebakaran hutan dan lahan, saat ini untuk jajaran Polda Riau, kemudian Polda Sumatera Selatan, Polda Jambi, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, tertambahan Kalimantan Timur tadi, sudah ada 230 tersangka perorangan yang ditetapkan oleh para penyidik dengan 198 kasus. Kemudian untuk korporasi, ya korporasi ini ada perkembangan yang cukup signifikan. Ya, ini sedang didalami apa korporasi itu terlibat secara aktif yang menggerakkan masyarakat untuk membakar lahannya. Nah, di sini untuk Polda Sumatera Selatan, ya selain menetapkan korporasi sebagai tersangka yaitu PT BHL, sudah berani menetapkan seseorang yang bertanggung jawab langsung mengelola PT tersebut atas nama Saudara AK. Ini jabatan sehari sebagai Direktur Operasional. Kemudian untuk Kalimantan Tengah hari ini ada penambahan satu tersangka untuk korporasi, yaitu PT MH. Kemudian untuk Kalimantan Barat, hari ini sudah mulai menetapkan tersangka korporasi dan penanggung jawab, yaitu seorang manajer, yaitu PT SA atas nama tersangka KS, sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia sebagai manajer dari PT SAP, dan satu lagi dari Polda Kalbar atas nama tersangka RSL, sama. Dia sebagai manajer di perusahaan tersebut. Begitu, Baik, Mbak. Pak Dedi. Ini sejak lama penyebab Karhutla ini tetap sama, tidak banyak berubah. Tapi kenapa kemudian praktik membakar lahan ataupun hutan ini tidak pernah putus? Itu akan kita bahas sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Karopenmas Divhumas Mabes Polri yang bergabung dari luar studio, Brigjen Pol Dedi Prasetyo. Pak Dedi, sejak dulu penyebab Karhutla ini tetap sama, tidak banyak berubah. Namun mengapa praktik membakar lahan ini tidak pernah putus? Ya, jadi begini Mbak, ketika kita berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan, itu adalah tidak bisa hanya satu instrumen atau satu lembaga tok yang diajak bicara. Namun demikian harus secara komprehensif. Ya, peran masing-masing stakeholder itu harus jelas. Kalau Polri dalam hal ini selain upaya-upaya pencegahan bersama rekan-rekan dari TNI, Badan Penanggulangan Bencana, demikian juga pemerintah daerah, adalah bagian dari subsistem Satgas Gakum. Dan Gakum sendiri merupakan salah satu instrumen dalam rangka untuk memitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ya, oleh karenanya memang betul-betul
upaya-upaya maksimal pencegahan itu dilaksanakan 3 bulan mungkin sebelum pemerintah mewarning kepada pemerintah daerah bahwa sudah memasuki masa kemarau. Apalagi tahun 2019 sudah diketahui bahwa masa kemarau 2019 cukup panjang dan ini kemarau El Nino, artinya kemarau yang kering. Ya, tingkat potensi kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan itu cukup tinggi. Ini harus diantisipasi dari awal mestinya seperti itu, Mbak. Baik, tapi apakah juga karena penegakan hukum yang tidak tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera baik terhadap pelaku individu maupun pelaku korporasi? Ya, jadi kalau misalnya penegakan hukum sekali lagi adalah ultimum remedium. Penegakan hukum di sini Polri bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya khususnya Dirjen Penegakan Hukum. Korporasi yang terbukti terlibat di dalam kebakaran hutan dan lahan itu tentunya juga bukan hanya dijerat pasal-pasal pidana, tapi juga dijerat sanksi administrasi. Dan setelah nanti pidananya terbukti inkrah, dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa juga menggugat perdata. Artinya bahwa penegakan hukum itu sudah memberikan efek jera khususnya bagi korporasi. Kalau bagi individu, ini perlu edukasi dan sosialisasi secara mendalam. Karena ada regulasi dari pemerintah daerah yang memperbolehkan masyarakat individu dengan kearifan lokal itu membakar lahan atau land clearingnya seluas 2 hektar. Ini salah satu kendala juga. Baik, Begitu, Mbak. Pak Dedi, tapi bagaimana memastikan penuntasan perkara terhadap para pelaku ataupun tersangka individu dan juga korporasi dalam pembakaran lahan dan hutan sehingga kemudian tidak ada penghentian penyidikan misalnya di tengah jalan sehingga kemudian semua kasus bisa diselesaikan di persidangan dan mendapatkan vonis? Ya, sekali lagi bahwa sesuai dengan perintah Bapak Kapolri kepada seluruh Kapolda, dalam hal penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan, ya harus betul-betul dilaksanakan secara profesional sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dituman oleh penyidik. Ya, dan juga harus tuntas penanganannya agar ke depan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku baik secara individu maupun secara korporasi. Tim dari Barreskrim juga tidak diam. Tim Barreskrim akan turun langsung melakukan bantuan-bantuan hukum ya kepada para penyidik maupun dari tingkat Polres maupun di tingkat Polsek agar terjadi penguatan dalam proses penyidikan dan semuanya kasus yang ditangani oleh Polres maupun Polda dan dipantau langsung oleh Barreskrim. Begitu, Mbak. Baik, memang kita harapkan memang ada ketegasan dalam penegakan hukum dan bisa menimbulkan efek jera agar tidak terjadi lagi adanya pembakaran hutan dan juga lahan. Baik, terima kasih Brigjen Pol Dedi Prasetyo telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.